Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Iputo Kokusnayasa. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif dari program studi peningkat teknik elektro di Unisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan trainer pengaplikasian program logic control sebagai sistem kontrol traffic light 4 jalur portable. Nah, perlu diketahui, pembuatan trainer ini yaitu bertujuan untuk membantu guru pengampu mata pelajaran instalasi motor listrik dalam menyampaikan materi mengenai penerapan PLC melalui sebuah kegiatan praktikum. Sebelum pada tutorial penggunaannya, alangkah lebih baik mari kita mengenal komponen-komponen apa saja yang ada pada trainer ini. Baik, di sini ada beberapa komponen kelistrikan yang ada di dalam trainer program logic control ini. Di antaranya yaitu komponen utama yaitu PLC Omron tipe CP1E dengan 40 I/O atau input output. Kemudian di sini ada komponen input yaitu berupa push button normally close dan normally open. Kemudian di sini juga ada sensor proximity induktif yang akan mendeteksi logam. Kemudian di sini ada relay switch untuk menghubungkan antara sensor dengan PLC. Kemudian kita beranjak ke komponen output, yaitu ada lampu indikator atau lampu LED berupa lampu pilot. Kemudian ada fitting lampu untuk lampu pijar, kemudian ada buzzer. Dan yang terakhir, komponen output berikutnya yaitu ada traffic light simulator. Nah, di traffic light simulator ini terdiri dari 12 lampu pilot mini yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Nah, fase dari lampu itu dihubungkan langsung dengan terminal banana. Dan netralnya itu dijumper dijadikan satu sehingga membentuk satu terminal netral. Adapun juga komponen tambahan dari trainer ini yaitu ada saklar switch on off untuk menghidupkan dan mematikan PLC dan rangkaian yang ada di dalamnya. Kemudian ada fuse sekring untuk komponen pengaman terhadap rangkaian. Kemudian ada LED indikator untuk mengindikasikan bahwa rangkaian itu sudah dialiri arus listrik. Kemudian juga di sini ada sumber 220 volt yang disimbolkan dengan L dan netral. Kemudian di sini ada sumber yaitu DC 24 volt yang berasal dari PLC itu sendiri untuk dimasukkan ke dalam terminal-terminal dari komponen input. Baik, untuk tutorial penggunaannya, kita di sini akan mencoba untuk merangkai rangkaian kendali traffic light 4 jalur. Nah, sebelum kita merangkai, perlu adik-adik ketahui bahwa kita harus mengetahui komponen apa saja yang digunakan untuk merangkai dari rangkaian kendali traffic light. Nah, di sini kita akan menggunakan komponen berupa push button sebagai komponen input dan juga traffic light simulator. Seperti ini. Nah, kemudian selain komponen, kita juga harus menyiapkan programnya. Nah, program itu sendiri itu dibuat atau dirancang melalui aplikasi yang bernama CX Programmer. Nah, untuk program dari rangkaian kendali traffic light sudah saya share linknya di deskripsi dari video ini agar memudahkan adik-adik untuk melihat. Di samping itu, untuk programnya juga sudah saya cantumkan pada buku panduan untuk menggunakan trainer. Baik, langsung saja kita pada
penggunaan atau tutorial penggunaan dari trainer mengaplikasikan program logic control sebagai sistem kontrol traffic light 4 jalur volt settle. Baik, sekarang kita akan melakukan proses perangkaian mengenai rangkaian dari sistem kendali traffic light 4 jalur dengan kontrol berupa PLC. Nah, untuk menghubungkan antar komponen, kita menggunakan kabel jumper. Nah, yang pertama kita akan mengkoneksikan dari komponen input sesuai dengan gambar pengawatan yang sudah ada pada buku panduan. Yang pertama, untuk komponen input, kita koneksikan Vmin pada sumber 24 volt DC itu dikoneksikan dengan COM pada PLC. Kemudian V plus atau tegangan fase dari DC, sumber DC itu kita kondisikan atau kita koneksikan ke input dari tombol. Karena kita menggunakan dua tombol, yaitu tombol NC sebagai tombol stop dan juga tombol NO sebagai tombol start, kita akan menjumper dari sumber ke dalam input dari tombol NO. Setelah itu, kita koneksikan output dari terminal tombol yang berupa warna hitam ini, itu dikoneksikan sesuai dengan program yang sudah kita buat yang ada pada buku panduan, yaitu tombol stop atau tombol merah itu dikoneksikan dengan 01 atau alamat 0.01. Kemudian tombol start itu dikoneksikan dengan tombol atau dengan address 00. Seperti itu. Seperti ini rangkaian input atau komponen input dari kendali traffic light. Baik, setelah kita merangkai komponen input, kita akan merangkai dari komponen output. Nah, di mana komponen output dari traffic light itu yang tadi sudah jelaskan, yaitu traffic light simulator itu sendiri. Nah, saya sudah memprogram traffic light simulator sesuai dengan port-port output yang sudah ada di sini seperti ini, dari 00, 01, 02 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk komponen output kita beri dulu tegangan pada masing-masing COM di masing-masing address. Seperti ini. Ini fase L atau line kita sambungkan pada COM. Semua COM diberi sumber tegangan. Kita jumper. Kita jumper seperti ini, di mana masing-masing COM pada address itu diberi sumber tegangan. Karena kita hanya menggunakan sampai address 03, maka common yang di jumper itu adalah seperti ini. Ini, dan ini. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan dari terminal simulator dengan address-address yang ada pada port output dari PLC itu sendiri. Dimulai dari address 00 sampai pada 03. Nah, perlu diketahui setiap address ini memiliki
kode, yaitu di mana dari kode 100 titik sekian sampai dengan 101 titik sekian. Nah, jadi kita menggunakan 100 titik sampai 100.07 seperti ini. Kemudian kita menggunakan kembali 101 titik sampai 101.03 seperti itu. Baik, kita langsung hubungkan 00 itu ke A1, 01 itu ke A1. Berikutnya seperti itu, mengikuti dari address pada PLC. Sampai pada address 03. Kita menggunakan 12 address atau alamat dari port output pada PLC itu untuk menghidupkan dari traffic light simulator itu sendiri. Baik, setelah fase dari masing-masing lampu terhubung dengan port address pada PLC, selanjutnya yang terakhir yaitu kita menghubungkan sumber netral dari sumber 220 dengan netral pada lampu simulator traffic light. Baik, setelah kita menyelesaikan rangkaian pengawasannya, sekarang kita akan menghubungkan PLC dengan PC untuk memprogram atau menanam program pada PLC tersebut. Dengan cara kita buka port USB pada PLC seperti ini, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel USB tipe B seperti ini. Dan itu, dan kita hubungkan dengan PC. Pada kondisi ini, PLC masih belum terhubung dengan laptop. Nah, untuk menghubungkan PLC dengan laptop atau PC, kita harus hidupkan PLC terlebih dahulu. Setelah rangkaian pengawatan dan kabel USB sudah terhubung pada PC, selanjutnya kita akan memberikan sumber tegangan pada trainer dengan cara mencolokkan atau menghubungkan steker ini, power socket ini, dan hubungkan power socket ini dengan kotak kontak yang ada pada stop kontak, di mana kabel fase dihubungkan dengan L seperti ini, kabel netral dihubungkan dengan N. Baik, ini merupakan PC yang digunakan untuk mentransfer program, di mana programnya sudah dibuat dan program ini akan ditransfer ke PLC dengan cara menghidupkan terlebih dahulu PLC dengan menggunakan saklar on off seperti itu. Jadi lampu indikator di sini sudah menyala, artinya sumber tegangan sudah masuk kepada rangkaian. Kemudian setelah PLC hidup, kita kembali ke PC, di mana di PC ini setelah, karena tadi programnya sudah dibuat, dan program ini bisa adik-adik lihat di link deskripsi yang ada di bawah ya, dalam video ini. Seperti ini programnya kurang lebih, dan program ini juga sudah ada di buku panduan yang sudah jadi satu dengan trainer ini. Kita sekarang cara untuk mentransfer program yaitu kita dengan cara
menekan Ctrl plus W. Kemudian kita ikuti instruksi yang ada. Ctrl T kembali untuk mentransfer. Kembali kita ikuti step yang ada, kita tekan OK. Kembali ikuti step yang ada, tekan yes, tekan proses transfer data. Jika download sudah sukses atau sukses, maka kita tekan OK. Tekan OK, sekarang kita tekan OK kembali. Artinya dalam kondisi ini PLC sudah mendapatkan program atau program sudah ditanam pada PLC. Kemudian kita sekarang akan mencoba rangkaian dan juga program apakah sudah berjalan sesuai dengan kehendak kita. Setelah program sudah dimasukkan kepada PLC atau sudah ditransfer pada PLC, selanjutnya kita akan mencoba rangkaian dan juga programnya. Nah, pada rangkaian itu untuk menghidupkan traffic light simulator atau lampu traffic light ini, kita menggunakan tombol start yang warna hijau ini. Kita tekan sehingga lampu traffic light atau di dalam traffic simulator ini sudah bekerja. Nah, untuk diagram pewaktuan pada traffic light simulator ini atau rangkaian kendali traffic light ini, di mana lampu warna hijau untuk setiap jalur itu menyala dengan durasi waktu 5 detik. Kemudian untuk lampu kuning itu menyala dengan durasi waktu 2 detik. Dan lampu merah itu menyesuaikan dari keseluruhan jalur yang ada pada traffic light simulator ini. Dan ini terus-menerus cara bersirkulasi seperti ini. Setelah jalur 1 atau jalur barat hidup, kemudian dilanjutkan dengan jalur utara, kemudian dilanjutkan dengan jalur timur, dan terakhir jalur selatan, dan kembali ke jalur selatan seperti itu. Nah, kemudian untuk menghentikan atau men-stop dari proses rangkaian ini bekerja, kita tekan tombol stop yang warna merah. Traffic light akan mati, dan artinya rangkaian dan program yang sudah diaplikasikan ini sudah benar, sehingga ini dapat dikatakan berhasil seperti itu. Baik, itu tadi tutorial penggunaan dari trainer program logic control sebagai sistem kontrol traffic light 4 jalur. Semoga dengan menyaksikan video ini, adik-adik dapat mengoperasikan trainer PLC ini sebagaimana mestinya dan bermanfaat untuk kegiatan praktikum. Sekian video kali ini, semoga adik-adik bisa belajar PLC dengan baik. Terima kasih.